wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Rizky. Kali ini kita akan belajar tentang PHP untuk pemula. Nah, jadi sesuai dengan request dari teman-teman, kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk membuat sebuah website yang isinya mengandung script atau sintak-sintak PHP. Nanti kita akan analogikan akan kita demokan membuat sebuah aplikasi sederhana gitu ya menggunakan PHP dan MySQL. Jadi sebelum masuk ke tahap membuat sebuah aplikasi, kita harus tahu dulu nih apa aja yang harus kita siapkan untuk menunjang pembelajaran kita mengenai PHP ini. Yang pertama itu kita harus install yang namanya web servernya ya, web server. Lalu yang kedua kita harus install juga database. Di sini saya akan gunakan MySQL. Lalu yang ketiga tentunya text editor. Nah, jadi ketiga ini kita akan persiapkan ya. Jadi untuk web server itu saya menggunakan Apache. Itu ya. Untuk web server saya menggunakan Apache. Nanti kita akan install Apache, lalu kita akan install MySQL, dan kita akan install text editornya. Selanjutnya kita akan install. Jadi sebetulnya ada dua pilihan. Kita bisa menginstal satu persatu, yaitu kita bisa menginstal si Apache-nya. Nanti kalian bisa download di apache.org/download. Lalu yang keduanya mysql.org/download. Oh iya, satu lagi ya. Jadi kita harus install bahasa PHP-nya. Jadi karena kita menggunakan di sini belajar menggunakan PHP, jadi kita harus install si bahasa PHP-nya di komputer atau laptop kita. PHP. Nanti bisa juga di-download php.org/download. Nah, tapi kalau misalkan kita menginstal satu-satu, ini akan agak sedikit menguras waktu ya. Jadi kita harus download Apache, lalu nanti harus konfigurasi hak akses, terus portnya dan lain-lain. Lalu MySQL juga sama. PHP juga harus kita edit lagi di sesi php.ini dan lain-lain. Nah, kita gunakan cara yang kedua, yaitu install sebuah software ya, XAMPP. Nah, jadi software XAMPP ini adalah sebuah software yang dimana di dalamnya menampung ketiga ini. Jadi ada Apache, ada MySQL, dan ada bahasa PHP-nya sendiri. Nah, jadi ketika kita menginstal XAMPP ini, otomatis ketiga ini akan terinstall secara otomatis. Jadi satu kali install, tiga yang ini otomatis terinstall juga. Nah, untuk singkatan, jadi XAMPP itu adalah singkatan, yaitu X-nya itu cross platform ya. Jadi X itu kan cross. Jadi cross itu lintas OS ya, lintas OS. A-nya itu Apache, M-nya itu MySQL. Kalau misalkan di sesi ini sudah ganti namanya menjadi MariaDB ya. MariaDB, lalu P-nya ini PHP, lalu P yang terakhir adalah Perl.
Jadi Perl itu adalah sebuah bahasa sama seperti PHP, tapi di sesi ini kita tidak akan menggunakan dulu yang namanya bahasa Perl. Jadi kita fokuskan ke bahasa PHP-nya. Oke ya, jadi ini yang harus kita siapkan XAMPP-nya. Oke, kita langsung aja masuk ke situsnya ya, XAMPP. Nah, di sini ada apacefriends.org. Nah, di sini ada XAMPP, jadi X-nya itu cross platform atau lintas OS. Jadi bisa dipakai di mana aja, di Linux, di Windows ataupun di iOS atau di Mac OS. A-nya itu adalah Apache. Nah, ini adalah web servernya ya, Apache. Sebenarnya banyak web server, tidak hanya Apache, ada Engine IX, terus ada IIS dan lain-lain. Terus ada MariaDB. Nah, MariaDB ini untuk database. Nah, kenapa disebutnya MariaDB enggak MySQL? Sebetulnya MySQL itu yang ngebuatnya itu adalah ini ya, apa? Jadi si MySQL itu dibeli sama si Oracle. Nah, karena mungkin di komunitasnya agak sedikit ada problem, jadi MySQL itu namanya diganti menjadi MariaDB. Tapi tenang aja, MySQL dan MariaDB itu sama. Apa yang dilakukan MySQL bisa juga dilakukan oleh si MariaDB ini. Jadi konfigurasinya juga sama seperti MySQL, cuman beda namanya aja. Lalu P-nya ini berarti PHP ya, bahasa PHP yang akan kita pakai. Lalu ada bahasa lain Perl. Nah, Perl ini kita tidak gunakan dulu, jadi kita fokus ke PHP. Nah, di sini ada downloadnya, kalian tinggal klik aja untuk Windows, untuk Linux, ataupun untuk ini ya, untuk Mac OS. Nah, kalau misalkan untuk Windows, nanti silahkan diklik aja, itu nanti otomatis ke download dan silahkan diinstal sendiri. Karena di sini saya sudah menginstal si XAMPP-nya. Nah, kalau misalkan kita buka, ini saya sudah menginstal XAMPP lalu menyimpannya di direktori C. Nah, di sini ada folder yang namanya XAMPP. Nah, di dalam folder XAMPP ini ada banyak sekali folder dan konfigurasi lalu file di dalamnya. Nah, ingat ya, ini jangan sampai kalian hapus atau kalian modifikasi, karena bisa jadi nanti si XAMPP-nya error atau mengalami kendala. Jadi sudah biarkan aja. Nih ya. Nah, untuk yang akan kita akses atau yang sering kita gunakan yaitu adalah folder htdocs. Nah, jadi htdocs ini adalah folder di mana nantinya si base URL-nya akan mengalihkan ke si localhost. Nah, inilah tempat untuk kita menyimpan project atau file ataupun folder yang yang akan kita gunakan di sini ya. Jadi kita cukup menggunakan htdocs aja. Nanti kita akan simpannya di dalam folder htdocs ini. Nanti kita bikin folder dan di dalamnya ada beberapa file. Ya, seperti ini. Jadi ingat jangan dihapus ataupun dimodifikasi sembarangan karena bisa jadi XAMPP-nya nanti error. Selanjutnya cara untuk mengecek apakah kita hidupkan dulu ya. Kita hidupkan dulu si XAMPP-nya. XAMPP control panel. Nah, ini adalah tampilan awal untuk control panel dari si XAMPP ini. Di sini ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla, ada Mercury, dan ada Tomcat. Ini yang kita gunakan di video ini. Kita gunakan hanya Apache-nya aja karena kita tidak langsung membuat sebuah database ya atau MySQL. Nah, bagi teman-teman yang misalkan ada kendala atau misalkan di sini ada tulisannya error dengan warna merah, nah bisa jadi si web servernya itu mengalami kendala, entah itu dari segi port ataupun
dari segi si web servernya sendiri atau si Apache-nya sendiri. Misalkan nih, kalau misalkan saya klik start, nah kalau misalkan warna hijau, otomatis dia dan ada tulisannya running, nah itu sudah berhasil ya, tidak ada kendala atau aman. Bagi yang ada warna merah, itu berarti silakan kalian cari tahu sendiri, karena laptop atau komputer kalian kan saya tidak tahu menginstal di dalamnya itu menginstal apa. Nah biasanya itu ada sebuah port, ini kan portnya 80 ya, jadi si web server ini menggunakan port 80. Nah bisa jadi port 80 itu sudah kalian pakai di ketika kalian misalkan belajar web server nih di komputer kalian, ada port 80 yang sudah dipakai, makanya akan bentrok. Otomatis kalau bentrok itu pasti akan error, di sininya warna merah. Nah, jadi nanti silakan kalian cari tahu sendiri bagaimana caranya atau langkah-langkah untuk menyelesaikan ketika exam PP kalian error. Nah, kalau misalkan kalian di sini tidak ada error, di sini di modulnya itu warna hijau, otomatis ini aman ya, sudah bisa digunakan. Kalau udah ini diminimalkan aja. Nah, cara untuk mengakses atau membuka sebuah tampilan dari si web server itu bagaimana sih? Nah, kalian tinggal cukup ketikkan localhost, enter. Nah, kalau misalkan kalian sudah masuk ke sini, berarti otomatis si web servernya berjalan dengan lancar di komputer atau PC atau laptop kalian masing-masing. Jadi tidak ada kendala. Nah ya, jadi seperti ini tampilan atau halaman utama ketika kita membuka sebuah localhost. Selanjutnya, nah kenapa di sini ketika kita membuka sebuah localhost itu masuk ke tampilan ini. Jadi sebetulnya localhost itu adalah sebuah htdocs ya, htdocs yang ada di dalam sebuah folder exam PP yang tadi. Yang ini nih. htdocs yang ini. Nah, jadi si localhost itu diibaratkan htdocs. Nah, kalau misalkan kita buka htdocs misalkan gitu ya, otomatis akan menampilkan halaman seperti ini. Apache friend, welcome to exam PP for Windows, misalkan. Nah, ada sebabnya kenapa ketika membuka sebuah localhost itu masuk ke tampilan ini. Jadi gini, sebetulnya cara kerja web server itu dia akan mencari sebuah file dengan ekstensi index.php ya. Nah, coba kita buka di sini di htdocs. Nih, kalau misalkan di dalam htdocs itu ada yang namanya file dengan nama index.php, maka akan ditampilkan file yang itu. Nah, kalau misalkan ada file index.php itu akan ditampilkan. Tapi kalau misalkan tidak ada index.php, maka dia atau si web servernya akan mencari index file dengan nama index.html. Nah, di sini ada ya, di sini nih. Kalau misalkan kita lihat di dalam htdocs ini ada yang namanya index.php di sini. Nah, berarti yang pertama kali dia akan akses yaitu index.php. Kalau misalkan saya ganti namanya, misalkan saya ganti namanya menjadi index 1. Saya enter. Nih, misalkan saya akan jadi kalau misalkan di sini sudah tidak ada ya, sudah tidak ada index.php. Nah, maka akan mencari index.html. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan keseluruhan file dan folder yang ada di dalam htdocs ini. Ini misalkan saya ganti index1.php. Ketika saya nah ini kan localhost itu adalah sebuah htdocs, berarti localhost atau slash, nah slash itu untuk membuka ya. Jadi buka
htdocs gitu ya ibaratnya. Kalau kita enter, nah maka akan menampilkan keseluruhan folder dan file yang ada di dalam sebuah folder htdocs ini. Ada application, Bitnami, dashboard, favicon, image, dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini seperti itu. Jadi sekali lagi kalau misalkan jadi cara kerjanya kalau misalkan ada file dengan nama index.php itu akan ditampilkan. Tapi kalau misalkan tidak ada index.php maka dia akan mencari index.html. Tapi kalau misalkan tidak ada kedua-duanya itu akan menampilkan keseluruhan isi dari htdocs-nya. Ini seperti itu. Ya, saya balikan lagi menjadi index.php. Kalau misalkan saya refresh, nah kembali lagi ya ke sini. Nah pertanyaannya, kenapa kok ketika kita mengetikkan localhost kita diarahkannya ke dashboard? Kenapa nggak ke index.php? Atau misalkan kenapa nggak ke folder yang lain gitulah? Karena kan di dalam htdocs itu banyak sekali ada folder dan ada file. Kenapa yang ditampilkan adalah dashboard ini? Nah jadi gini, jadi si index.php ini memaksa kita beralih atau bertransmigrasi ke si dashboard ini. Nah kalau misalkan kita buka dashboardnya, sama ya kerjanya cara kerjanya kayak tadi. Kalau ada index.php tampilkan, kalau ada index.html tampilkan gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada kedua-duanya maka akan ditampilkan keseluruhan folder dan filenya seperti itu. Nah di sini kita cari apakah ada index.php. Kalau tidak ada maka akan menampilkan index.html. Di sini ada nggak index.html? Ada ya nih, index.html. Nah inilah yang yang menjadi tampilan utama dari si XAMPP-nya. Dashboard ini ya, jadi di dashboard. Nah sebetulnya bisa aja index.html. Index.html. Nah seperti ini. Nah karena index.html atau index.php itu adalah default, ditulis boleh, nggak ditulis juga boleh. Seperti ini. Nah karena karena yang kita akses itu adalah yang awal, yang ini si index PHP ini default, maka ditulis boleh, nggak ditulis juga boleh, sama aja ya tuh. Oke ya, sip. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke text editor. Di sini saya menggunakan text editornya Sublime. Nah, kita akan membuat sebuah folder di dalam htdocs ya. Di sini kita akan buat folder, misalkan nama foldernya belajar PHP. Nah, si belajar PHP ini kita akan masukkan ke text editornya seperti ini ya. Jadi sudah ada, atau misalkan kalian boleh ke file, lalu open folder, lalu cari si foldernya, ada di exam, htdocs, belajar PHP. Atau bisa juga dengan klik project, add folder to project. Ini ya, htdocs, belajar PHP, select folder. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita akan buat satu buah file.
klik kanan new file, lalu kita save dulu ya. Di sini kita ganti namanya menjadi index.php. Kita save. Di sini kita sudah punya satu folder index.php. Nah ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membuat halaman sederhana dengan menggunakan bahasa PHP ini. Nah, kalau misalkan HTML itu biasanya banyak ya source code-nya itu ke bawah. Kalau misalkan PHP cuman kurang dari tanda tanya PHP lalu tanda tanya lebih dari. Nah, ini adalah source code PHP ya. Jadi kalau misalkan HTML kan banyak, ada HTML, terus di bawahnya ada head, body, terus ditutup dengan head. Nah, kalau PHP seperti ini, jadi bisa seperti ini ya. Nanti isinya ada di dalam sebuah PHP yang unik. Atau bisa juga kalau misalkan karena kita menggunakan text editor, itu bisa dibuatkan oleh text editornya dengan cara ketik aja PHP tab. Nah, maka akan dibuatkan source code atau baris si PHP-nya. Oke ya, ini seperti ini. Lalu selanjutnya, coba kita akan membuat sebuah tampilan atau halaman yang nantinya kita buka di localhost-nya. Sini. Kita buat echo, misalkan hello world, seperti ini. Nah, kalau misalkan PHP itu nggak ngaruh ya, sama dengan HTML, mau berapapun barisnya itu nggak ngaruh. Ini misalkan saya simpan, Ctrl S, lalu saya ingin mengakses si file kita yang barusan itu dengan menggunakan localhost. Berarti htdocs ya, htdocs, buka htdocs, lalu pilih atau ketikkan nama folder yang akan kita panggil. Nah, di sini nama foldernya belajar PHP. Ketika enter, cari localhost belajar PHP. Nah, sudah muncul ya, hello world. Seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk menampilkan itu menggunakan echo hello world. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara PHP dengan HTML. Kalau HTML itu kita bisa lihat di codingannya atau source code-nya itu di view source code ya. Tapi kalau PHP itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa dicontek lah. Akan disembunyikan di web servernya itu, di XAMPP-nya. Kalau misalkan kita klik view page search, nih, maka yang ditampilkan adalah baris hello world, gitu ya. Jadi tidak ditampilkan si bahasa PHP-nya. Kalau misalkan pengen lihat full source code-nya, itu tinggal diklik kanan lalu inspect. Nah, di sini akan menampilkan hanya bahasa HTML, jadi tidak ada embel-embel si PHP-nya. Padahal kita buatnya di sini cuman PHP echo hello world lalu ditutup dengan PHP, jadi tidak ada embel-embel HTML-nya. Ya, ini cuman ada
HTML, head, body, isinya itu hello world, lalu ditutup dengan HTML. Nah, makanya bahasa PHP itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa dicontek karena si PHP-nya atau si bahasa PHP-nya disimpan di web servernya. Jadi seperti itu. Oke ya, mungkin di tutorial yang pertama ini saya cukupkan sekian. Jadi kita sudah menginstal XAMPP, kita sudah konfigurasi dan kita sudah membuat halaman sederhana lah untuk menampilkan Hello World ini dengan menggunakan bahasa PHP. Oke ya, jadi nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang struktur atau fungsi-fungsi dari sebuah bahasa PHP tersebut. Gitu. Mungkin untuk sekarang sampai di sini aja. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi kedua pembelajaran PHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.